Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Saida Aliazati dari Magister Ekonomi Syariah B semester 1 dengan NIM 501230018. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil review saya terhadap beberapa artikel untuk memenuhi mata kuliah Literatur Review on Islamic Economics. Pada kesempatan kali ini tema yang akan saya bahas yaitu mengenai solusi yang diberikan oleh ekonomi Islam dengan adanya wabah COVID-19. Nah, sebelumnya teman-teman bisa membuka dan membaca artikel-artikel yang saya akan review pada video kali ini di kolom deskripsi di bawah ini sudah saya cantumkan. Baik, langsung saja. Artikel utama yang akan saya review yaitu artikel miliknya Askaria, seorang peneliti dan penasihat senior dari Pusat Pendidikan dan Studi Bank Indonesia, yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul artikel Islamic Economic Solution to COVID-19 Outbreak. Nah, sebelum Askaria ini memberikan pendapat mengenai apa saja sih solusi yang diberikan oleh ekonomi Islam dengan adanya wabah COVID-19, terlebih dahulu beliau memberikan pengantar mengenai perbedaan antara ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan perbedaan antara ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional. Menurut Askaria ini, ekonomi konvensional adalah ekonomi yang mencakup keuangan yang bersifat komersial. Artinya, dalam ekonomi konvensional, keuntungan ini menjadi hal yang utama. Nah, sedangkan dalam ekonomi Islam itu tidak hanya keuangan yang bersifat komersial saja, akan tetapi juga keuangan yang bersifat sosial, sehingga tujuan daripada ekonomi Islam ini adalah mencapai falah, yaitu tidak hanya kesenangan dunia, akan tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Nah, kemudian Askaria ini memberikan pendapat mengenai apa saja nih solusi yang diberikan oleh ekonomi Islam dengan adanya wabah COVID-19. Yang pertama adalah melalui zakat. Nah, zakat ini menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh muzaki kepada mustahik dalam menghadapi wabah COVID-19, khususnya para mustahik yang terdampak adanya COVID-19, baik untuk membantu keberlangsungan hidup mereka ataupun untuk membantu memberikan modal bagi para UMKM. Nah, untuk yang kedua adalah adanya wakaf. Nah, manfaat wakaf ini juga hampir sama dengan zakat teman-teman. Jadi bisa membantu membangkitkan UMKM untuk bisa bangkit kembali setelah adanya wabah COVID-19 yang mungkin sangat mempengaruhi usaha mereka. Jadi membantu permodalannya mereka. Kemudian yang ketiga ada infak. Nah, infak ini dapat diwujudkan dengan misalnya pemberian masker gratis, kemudian memberikan obat-obatan gratis kepada mereka yang mungkin terdampak virus COVID-19 dan terhalang biaya. Itu tadi adalah solusi yang diberikan ekonomi Islam menurut Askaria. Untuk selanjutnya saya akan mereview 10 artikel yang masih satu tema dengan artikelnya Askaria, yaitu mengenai solusi-solusi yang diberikan oleh ekonomi Islam terhadap wabah COVID-19. Nah, yang pertama ini ada 3 artikel yang akan saya bahas sekaligus. Mengapa demikian? Karena 3 artikel ini memiliki kesimpulan yang hampir sama. Nah, artikel apa saja itu? Yang pertama adalah artikel miliknya Aswar Iskandar DKK yang ditulis pada tahun 2021 dengan judul artikel Global COVID-19, What Islamic Economics and Finance Can Do, Indonesia Experience. Kemudian artikel kedua ditulis oleh Raziki Waldan DKK pada tahun 2022 dengan judul artikel Resilience of Micro, Small and Medium Enterprises or MSMES Through Islamic Social Finance or ISF After the COVID-19 Pandemic. Nah, artikel yang ketiga adalah artikel yang ditulis oleh Syarifuddin pada tahun 2022 dengan judul artikel The Role of Islamic Economic and Social Finance During the COVID-19 Pandemic. Nah, ketiga artikel ini memberikan kesimpulan bahwa solusi yang diberikan ekonomi Islam terhadap wabah COVID-19 ini yang pertama adalah penyaluran BLT atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak COVID-19.
Misalnya adalah dalam pemerintahan desa, kita ketahui bersama biasanya pemerintah desa itu memberikan BLT kepada masyarakat di desa tersebut, baik berupa uang ataupun bahan pokok seperti beras, minyak, gula, dan sebagainya di setiap bulannya pada saat pandemi COVID-19. Nah, yang kedua adalah melalui wakaf. Nah, wakaf ini bermacam-macam. Ada wakaf uang, wakaf produktif, wakaf infrastruktur, wakaf suku kling, dan wakaf yang lainnya. Nah, apa sih sebenarnya wakaf produktif itu? Wakaf produktif adalah suatu benda atau harta yang diwakafkan untuk hal-hal yang bersifat produksi atau untuk kegiatan produksi, di mana keuntungan dari produksi tersebut nantinya dapat digunakan untuk membantu masyarakat dan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, jadi yang diambil manfaatnya itu bukan manfaat dari harta yang diwakafkan untuk kegiatan produksi tadi, akan tetapi adalah keuntungan dari hasil produksi tadi. Nah, sedangkan wakaf suku kling itu adalah suatu investasi harta kepada suku negara untuk suatu proyek negara, di mana nantinya keuntungan yang diberikan negara yang seharusnya itu diberikan kepada orang yang memiliki sukuk atau orang yang berinvestasi tadi, itu oleh negara diberikan kepada nadir, dan oleh nadir atau pengelola wakaf itu dikelola untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, yang ketiga solusinya adalah memberikan modal kepada UMKM. Yang keempat adalah memberikan pinjaman Qardul Hasan. Qardul Hasan itu adalah suatu pinjaman yang tidak mengandung bunga. Jadi nanti uangnya itu dikembalikan tanpa adanya bunga. Kemudian yang solusi selanjutnya adalah memberikan literasi keuangan ekonomi syariah. Dan yang selanjutnya adalah mengembangkan teknologi keuangan syariah. Itu tadi adalah kesimpulan dari ketiga artikel. Untuk selanjutnya, artikel yang saya review yaitu artikelnya Khadijah Haris yang ditulis pada tahun 2021 dengan judul artikel Zakat as a Solution for Public Economic Recovery in the Era of COVID-19. Nah, artikel Khadijah Haris ini khusus membahas mengenai zakat, di mana ketika zakat ini menjadi solusi untuk membantu mereka yang terdampak pandemi COVID-19, maka sesungguhnya zakat ini menjadi ajang silaturahmi dan mempererat silaturahmi antara muzaki dan mustahik, sehingga antara muzaki dan mustahik itu tidak ada kesenjangan dan tidak ada batas antara yang kaya dan juga yang miskin, seperti itu. Kemudian artikel selanjutnya yang saya review yaitu artikelnya Purwanto DKK yang ditulis pada tahun 2021 dengan judul artikel The Role of Islamic Social Finance Struck the SWAF and BMC During the COVID-19. Nah, sebenarnya artikel yang ditulis oleh Purwanto DKK ini hampir sama dengan ketiga artikel awal yang saya review tadi, bahwasanya solusi yang diberikan Islam itu diantaranya adalah ZISWAF. Nah, tapi dalam artikel ini ada tambahannya, yaitu lembaga keuangan syariah seperti BMT itu dapat mendorong usaha-usaha yang kekurangan modal, dan BMT atau lembaga keuangan syariah ini dapat membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan pada saat pandemi COVID-19. Baik, artikel selanjutnya yang saya review adalah artikelnya Trimulanto DKK yang ditulis pada tahun 2021 dengan judul artikel The Role of Islamic Economic Institution to Recover Real Sector of SMEs During COVID-19 Pandemic. Nah, kesimpulan dari artikel ini adalah sebelum artikel ini membahas mengenai apa saja sih solusi yang diberikan oleh ekonomi Islam, terlebih dahulu artikel ini membahas mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah pada saat pandemi, di mana BPRS itu tumbuh sebesar 349,34% pada pendapatan, kemudian LKMS tumbuh sebesar 11,75% pada pembiayaan, kemudian peer-to-peer lending turun aset sebesar 0,05%, Easy tumbuh sebesar 48,08% dan Basnas tumbuh sebesar 114,27% pada penyaluran. Sehingga solusi yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah
terhadap wabah COVID-19 ini yang pertama adalah mengoptimalkan pembiayaan bagi UMKM dan membantu para nasabah yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian ada juga peran mereka yaitu membantu para nasabah untuk memasarkan produk secara online. Kita ketahui bersama bahwa pada saat pandemi COVID-19 pasti mereka-mereka yang memiliki produk itu berkurang pendapatnya karena keluar rumah atau kita bergerak saja dibatasi, sehingga lembaga keuangan syariah membantu mereka untuk mengalihkan dari yang semula memasarkan produk secara offline menjadi memasarkan produk secara online. Kemudian juga memaksimalkan sistem bagi hasil. Kita ketahui bersama bahwa dalam lembaga keuangan syariah, para nasabah yang menabung di lembaga keuangan syariah itu akan memperoleh bagi hasil, yaitu mereka sebagai pemilik modal dan juga lembaga keuangan syariah sebagai pengelola modal. Nah, diharapkan ketika pandemi COVID-19 ini lembaga keuangan syariah dapat memaksimalkan modal tersebut sehingga para nasabah ini tetap memiliki pendapatan ketika pandemi COVID-19, khususnya bagi mereka-mereka yang terdampak. Kemudian juga memperkuat kemitraan dan memaksimalkan penyaluran dana untuk modal UMKM. Baik, artikel selanjutnya yang saya review adalah artikelnya Yeti Afrida Indra dan Herlina Yustati yang ditulis pada tahun 2022 dengan judul artikel The Role of Islamic Financial Institution in Facing Socio-Economic. Nah, kesimpulannya adalah artikel ini membahas mengenai tanggung jawab lembaga keuangan syariah terhadap permasalahan sosial ekonomi pandemi COVID-19. Apa saja nih solusinya? Yang pertama diwujudkan dengan kegiatan sosial pemerintah seperti penyaluran diswak tadi, kemudian memfasilitasi distribusi, kemudian memfasilitasi pembiayaan seperti KUR dan memberikan keringanan angsuran, kemudian melayani nasabah dengan bank digital, kemudian peran pegadaian syariah dengan restrukturisasi dan relaksasi kredit, serta perawatan gadai dengan 0% bunga, kemudian menyediakan dana khusus dengan sistem yang sesuai dengan kondisi di masyarakat. Misalnya, ketika lembaga keuangan syariah memberikan dana kepada UMKM pada saat pandemi dan di luar pandemi itu mestinya ada perbedaan gitu. Seperti itu misalnya. Kemudian juga menghimpun ziswaf dan penyaluran pembiayaan dengan qardul hasan dan mudharabah atau kerjasama. Untuk yang selanjutnya, artikel yang saya review adalah artikelnya Usep Dede Suherman dan Dedi Suyandi yang ditulis pada tahun 2023 dengan judul artikel BMT Development Strategies in the Era of COVID-19 Pandemic with a SWOT Analysis Approach. Nah, artikel ini memberikan kesimpulan bahwa hasil perhitungan matriks SWOT adalah memberikan beberapa strategi alternatif yang dapat membantu menghadapi wabah COVID-19, yaitu yang pertama, memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah dengan memperbanyak produk syariah. Karena kenapa teman-teman, kita ketahui bersama bahwa sebenarnya tujuan dari ekonomi syariah seperti yang saya katakan di awal tadi tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, akan tetapi juga pada kegiatan atau hal-hal yang bersifat sosial gitu, sehingga semakin banyak jenis produk syariah, semakin banyak juga suatu hal yang dapat membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah melakukan pendekatan kepada calon investor walaupun modal terbatas, mengingat sebenarnya minat masyarakat terhadap ekonomi syariah itu tinggi. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan peraturan daerah tentang ekonomi syariah. Kemudian yang keempat adanya menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain untuk memperoleh permodalan. Kemudian yang kelima ada meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan, dan kegiatan pengembangan melalui kemitraan dengan bank lain dengan syarat sama-sama memiliki prinsip syariah. Jadi boleh menjalin kemitraan dengan bank lain dengan syarat masih sesuai dengan prinsip-prinsip yang diberikan oleh syariah dan tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah. Kemudian artikel selanjutnya yaitu artikel yang ditulis oleh Muhammad Lukman Hakim
DKK pada tahun 2022 dengan judul artikel The Role of the Swap in Restructuring Indonesia Economy in COVID-19 Era. Nah, artikel ini memberikan kesimpulan bahwa dari segi ketahanan pangan, maka ZSWAP ini dapat menjadi alternatif ketahanan pangan di saat krisis. Mohon maaf teman-teman, di saat krisis. Nah, apa saja nih solusinya? Yang pertama adalah pemberdayaan petani sebagai profesi utama dalam menjaga ketahanan pangan. Yang kedua adalah pemberdayaan pedagang dan pasar sebagai saluran distribusi pangan. Yang ketiga adalah gerakan wakaf sawah. Yang keempat adalah pembebasan lahan untuk pembangunan. Yang kelima adalah pengembangan pasar wakaf. Yang keenam adalah memberikan modal usaha kepada para pedagang dengan akad mudorobah atau musyarakah dengan akad bagi hasil yang disepakati dan akad ijarah atau sewa agar peredaran keuangan di masyarakat tetap terjaga. Yang ketujuh adalah pembangunan infrastruktur pendukung untuk memperlancar jalur distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan pemerataan ketersediaan pangan. Dan yang kedelapan adalah pengembangan UMKM melalui zakat produktif dan zakat uang. Baik, yang terakhir artikel yang saya review adalah artikelnya Asep Maulana DKK yang ditulis pada tahun 2021 dengan judul artikel Blue Sukuk is a Solution to Indonesia Maritime Economic Crisis to the Global COVID Pandemic. Nah, artikel ini membahas mengenai blue sukuk. Jadi apa sih blue sukuk itu? Apa perbedaannya dengan sukuk? Blue sukuk itu adalah sukuk yang khusus berkaitan dengan ekosistem laut. Jadi blue sukuk ini dapat menjadi kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada yang berkaitan dengan COVID-19 dalam ekosistem laut. Dengan cara apa? Jadi yang pertama adalah blue sukuk atau sukuk biru ini bisa menjadi sumber pembiayaan untuk melanjutkan pembangunan SKPT di beberapa daerah di Indonesia. Jadi dengan sukuk biru atau blue sukuk ini yang berbasis akad ijarah ini dapat memudahkan nelayan untuk melakukan ekspor di masa pandemi dan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan. Karena apa? Karena di masa pandemi ini banyak negara-negara yang lockdown, sehingga adanya blue sukuk ini dapat membantu petani dalam mengekspor hasil, misalnya mengekspor ikan atau hasil olahannya petani seperti itu. Nelayan maksudnya, hasil olahannya nelayan. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja artikel yang saya review pada kesempatan kali ini. Saya menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam artikel ini karena sesungguhnya review dari artikel ini adalah menurut pemahaman dan pengetahuan saya. Maka saya berharap adanya koreksi, kritik, dan saran dari teman-teman, atau mungkin teman-teman mempunyai pendapat lain ketika membaca artikel yang saya bahas tadi. Saya persilakan teman-teman untuk memberikan komentarnya. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.